kelompok 8. Saya Cik Jazlin Amina. Saya Selma Safira. Saya Giatriska Novalin. Dan saya Amanda Febrianti. Hari ini kami akan meresensi sebuah buku yang berjudul Psikologi Kesehatan Mental, Awas Kesurupan. Buku Psikologi Kesehatan Mental, Awas Kesurupan, karya Siswanto SPSI MSc Psikolog. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi Publisher pada tahun 2015 dengan tebal halaman 174 halaman. Alasan kami memilih buku ini, yang pertama relevan dengan kondisi mahasiswa karena membahas tentang tekanan, stres, berat, emosional yang dialami oleh mahasiswa pada kehidupan sehari-hari. Dan buku ini memberikan perspektif ilmiah di mana mengajak kita untuk melihat fenomena kesurupan dari sisi psikologi, bukan hanya mistis, sehingga membuka wawasan baru mengenai hubungan antara stres, trauma, dan gangguan mental. Penulis menyusun buku ini karena ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap fenomena kesurupan yang selama ini hanya dikaitkan dengan hal-hal mistis saja. Penulis juga berharap agar pembaca bisa memahami penyebab yang lebih rasional dan ilmiah, serta cara yang tepat untuk menangani kejadian kesurupan, baik dari sisi pencegahan maupun sisi pemulihan. Penulis juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap kesehatan mental dan menyarankan agar institusi pendidikan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menangani situasi seperti ini secara ilmiah, tanpa harus terjebak dalam pandangan mistis yang tidak memiliki dasar psikologis yang kuat. Penulis dari buku ini, yaitu Siswanto SPSI MSc Psikolog, adalah seorang dosen dan psikolog klinis yang pernah belajar di Universitas Gent, Belgia pada tahun 1996. Nah, di sana ia belajar mengenai gangguan psikosomatis, yaitu gangguan di mana munculnya keluhan fisik tanpa alasan medis yang jelas, melainkan disebabkan oleh pikiran dan emosi seseorang. Nah, sebagai psikolog klinis, Siswanto menangani berbagai gangguan mental dan juga pemulihan trauma seperti pada korban kerusuhan Maluku Utara hingga pada korban tsunami dan gempa di Aceh. Dan sebagai dosen, Siswanto telah mengajar mahasiswa psikologi di mata kuliah metode penelitian kuantitatif selama beberapa tahun dan menjadikan fenomena kesurupan ini sebagai tema sentral tugas di mata kuliah tersebut. Cerita tentang kesurupan yang sering beredar biasanya memancing rasa penasaran yang dalam. Kita pasti ingin tahu setiap detail kronologi perkara ini jika terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, rasanya rugi jika tidak dikaji lebih dalam. Buku ini memfokuskan pada pembahasan kesurupan sebagai suatu gangguan. Menurut Siswanto, awam memahami kesurupan atau kerasukan sebagai keadaan di mana individu atau sekelompok individu dirasuki roh atau makhluk halus untuk mengekspresikan diri sehingga perilaku menjadi tidak biasa dan di luar kesadaran pribadi mereka. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai kaitan kesurupan dengan kesehatan mental ataupun masalah psikologi belum berkembang dengan baik. Buku ini terdiri dari 10 bab utama. Di bagian awal dibahas berbagai kisah nyata, jenis-jenis kesurupan, serta bagaimana fenomena ini dipandang dalam berbagai budaya. Selanjutnya, buku ini membandingkan pendekatan ilmiah dengan pandangan spiritual, serta menjelaskan hubungan antara kesurupan dan kondisi psikologis seperti stres berat, kelelahan mental, atau sugesti. Kemudian, penulis membahas berbagai teori psikologi, seperti psikoanalisa, behaviorisme, hingga biopsikologi, untuk menjelaskan bagaimana kesurupan bisa terjadi. Disusul penjelasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Buku ini juga menggali karakteristik individu yang lebih rentan mengalami kesurupan, serta perubahan perilaku selama dan setelah kejadian. Tidak hanya menjelaskan penyebab, buku ini juga memberi panduan pencegahan dan penanganan yang aman dan ilmiah. Dengan disertai contoh yang nyata dan pendekatan psikologis yang empatik, buku ini mengajak kita untuk melihat fenomena kesurupan dari sudut pandang yang lebih rasional dan manusiawi. Ini bukan hanya tentang roh dan ritual, tapi tentang kondisi mental yang seringkali diabaikan. Buku ini dimulai dengan menjelaskan apa itu kesurupan. Penulis mengajak kita untuk tidak langsung percaya bahwa kesurupan selalu berkaitan dengan hal mistis atau roh halus, tetapi dilihat juga dari sisi psikologi. Setelah itu, penulis menjelaskan bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap kesurupan. Banyak orang yang percaya bahwa kesurupan adalah hal gaib, tetapi jika dilihat dari sisi psikologi, kesurupan bisa terjadi karena masalah kejiwaan, stres, atau tekanan pikiran.
Dalam buku ini juga menjelaskan penyebab terjadinya kesurupan, mulai dari faktor dalam diri maupun faktor dari luar. Penulis juga menjelaskan orang yang mempunyai karakter tertentu seperti mudah terpengaruh atau sedang dalam masalah psikologi lebih rentan mengalami kesurupan. Selanjutnya, buku ini juga membahas bagaimana masyarakat dalam menangani masalah kesurupan, mulai dari cara tradisional seperti melakukan ritual hingga pendekatan psikologi. Selain itu, buku ini juga menguraikan teori-teori psikologi dan menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang bisa mengalami kesurupan. Di bagian akhir, penulis juga menambahkan cara-cara yang lebih sistematis untuk mencegah dan menangani kesurupan. Karakter dalam buku ini bukanlah tokoh fiksi, melainkan orang-orang nyata yang mengalami kesurupan, serta orang-orang di sekitar mereka seperti keluarga, guru, teman, dan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor. Buku ini juga menyoroti peran masyarakat dan lingkungan sosial dalam mendukung proses penyembuhan dan pencegahan kesurupan. Dengan menghadirkan berbagai kasus nyata, buku ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana kesurupan mempengaruhi individu dan lingkungan sekitarnya. Tema utama buku ini adalah pemahaman kesurupan sebagai fenomena psikologis yang sering disalahartikan sebagai kemasukan roh halus atau gangguan supranatural. Penulis menekankan pentingnya pendekatan psikologi kesehatan mental dalam menangani kesurupan dengan mengintegrasikan aspek budaya dan sosial yang melekat pada masyarakat Indonesia. Buku ini juga mengangkat tema pentingnya edukasi dan kesadaran akan kesehatan mental sebagai kunci untuk mencegah dan mengatasi kesurupan secara efektif. Penulis menggunakan gaya bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang bukan ahli psikologi. Istilah-istilah psikologi dijelaskan dengan sederhana dan disertai contoh-contoh konkret sehingga memudahkan pembaca memahami konsep-konsep yang dibahas. Gaya bahasa yang komunikatif ini membuat buku terasa lebih dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pembaca. Yang saya suka dari buku ini adalah, meskipun membahas topik yang berat, bahasa yang digunakan cukup sederhana, membuatnya bisa diakses oleh mahasiswa, guru, hingga masyarakat umum. Selain itu, buku ini juga disertai dengan contoh nyata dan solusi praktis, termasuk pendekatan konseling dan terapi psikologis. Memberikan pandangan ilmiah yang rasional dan terbuka terhadap isu yang seringkali dianggap tabu. Akan tetapi, ada beberapa bagian dalam buku ini yang mengulang konsep atau teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga terasa agak repetitif dan bisa membuat pembaca cepat bosan. Penjelasan tentang teori atau hasil penelitian kurang didukung dengan grafik, tabel, atau ilustrasi yang sebenarnya membuat pembaca lebih mudah mencerna informasi. Buku Psikologi Kesehatan Mental Awas Kesurupan ini cocok ditujukan untuk mahasiswa, pelajar, guru, orang tua, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang ingin menangani fenomena kesurupan dari sudut pandang ilmiah dan psikologis. Buku ini membantu membuka wawasan bahwa kesurupan bukan semata-mata hal mistis, melainkan bisa berkaitan erat dengan kondisi kesehatan mental seseorang. Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjadi bacaan yang relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap kesehatan mental dan ingin belajar menangani kasus-kasus psikologis secara rasional dan empati. Sebagai penutup dari resensi ini, izinkan saya mengutip pesan dari penulis bahwa kesurupan bukan hanya soal mistis, akan tetapi juga berkaitan dengan kesehatan mental. Oleh karena itu, memahami kesehatan mental dan menjaga keseimbangan emosi menjadi langkah penting agar kita tidak mudah terjebak dalam fenomena yang menyesatkan. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menghadapi masalah ini dengan bijak dan rasional. Demikian resensi dari kami kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan dan salam literasi. Hanya satu orang siswa yang mengalami kesurupan, namun bertambah menjadi 32 orang siswa. Video amatir yang berisi ratusan buruh pabrik perusahaan tas yang berada di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat mengalami kesurupan massal hingga viral di sosial media.
Dalam video yang beredar, suasana pabrik mencekam terlihat dari sejumlah karyawan yang berteriak histeris dikarenakan mengalami kesurupan. Pemirsa, seorang wanita diduga kesurupan di salah satu gerbong KRL. Kejadian ini membuat penumpang di sekitarnya menjadi bingung dan takut. Seorang wanita diduga kesurupan di salah satu gerbong KRL. Wanita itu terlihat senyum-senyum dan tertawa sendiri hingga membuat penumpang lainnya panik dan kebingungan. Penumpang yang duduk di sampingnya sempat mencoba untuk menegurnya agar segera sadar. Tercatat 24 peserta gerak jalan perempuan yang pingsan di akhir lomba. Sebanyak 17 orang terpaksa dievakuasi ke Puskesmas Lasa Limbu Selatan. Namun setibanya di puskesmas, sejumlah korban pingsan justru mengalami kesurupan. Situasi ini membuat sejumlah rekan dan keluarga korban dilanda kepanikan.